President Trump is ramping up his threats against Iran. The president wrote in part on Truth Social this morning. Last night at an event in Iowa, the president reminded the crowd that the U.S. military is prepared to act. Trump bilang pintu diplomasi dengan Iran masih terbuka. Tapi di saat yang sama, kapal induk terbesar Amerika sudah berlayar ke depan Iran. Satu drone Iran ditembak jatuh. Beberapa jam kemudian, drone kedua kembali dikirim. Di atas Tehran, helikopter serang Rusia terlihat terbang rendah. Bukan latihan, bukan rumor, tapi bukti visual. Dan di Laut China, kapal perang China sudah masuk ke perairan Iran, bersiap latihan gabungan dengan Rusia dan Iran di jalur minyak paling vital di dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran tertekan, tapi apakah tekanan Amerika justru memicu sesuatu yang jauh lebih besar? Di depan publik, Donald Trump mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, bahwa jalur diplomasi belum ditutup. Trump bahkan menyebut Amerika sedang berupaya mencari kesepakatan baru soal nuklir Iran. Dan jika bisa tercapai, itu akan menjadi hasil terbaik. Not obliterated because there was a lot of damage done to Iran's nuclear facilities, but it is the case of the Iranians and the Iranian regime that as soon as the dust settles, literally and metaphorically, they're rebuilding again. When the Israelis and the Americans attack Iran's nuclear facilities, either overtly or covertly, whether bombing it or taking out nuclear scientists or trying to get to the technology, it's always done in a measure of how far back has the program been pushed. That is what it is. So they're still pursuant of a nuclear weapon. It's been pushed back, but the Trump administration continues to push and push and push the Iranian regime to give up their aspirations for attaining. Trump mengakui secara terbuka bahwa kapal-kapal perang Amerika sedang bergerak menuju kawasan Iran. Bukan kapal kecil, bukan simbolik. Yang dikirim adalah kapal-kapal terbesar dan terkuat milik Amerika. Trump bahkan memperingatkan secara terbuka, jika Iran tidak mau mencapai kesepakatan, hal-hal buruk kemungkinan besar akan terjadi. Artinya jelas, diplomasi tetap ditawarkan, tapi ancaman militer tidak pernah ditarik. Inilah pola khas Trump. Berbicara damai di meja perundingan sambil menaruh pistol di atas meja. Dan justru di titik inilah ketegangan mulai naik ke level berikutnya. Tekanan Amerika tidak dibiarkan lewat begitu saja. Saat kapal induk AS bergerak ke kawasan Laut Arab, Iran tidak memilih diam. Sebuah drone pengintai Iran dikerahkan dan terbang mendekati armada Amerika. Menurut pernyataan militer AS, drone itu disebut aggressively approaching dan akhirnya ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 sekitar 500 mil dari pantai selatan Iran di wilayah perairan internasional. Beberapa jam setelah drone pertama ditembak jatuh, Iran kembali mengirimkan drone kedua menuju area yang sama. Ini adalah uji garis merah secara sengaja. Iranian State Media mengaku kehilangan kontak dengan drone tersebut, namun menegaskan bahwa misi pengintaian telah berhasil mengirimkan data sebelum kontak terputus. Artinya sederhana, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka melihat, mencatat, dan tidak gentar. Dan eskalasi itu tidak berhenti di udara. Di Selat Hormuz, dua kapal cepat Iran mendekati sebuah kapal tanker berbendera Amerika dan sempat memicu respon militer lanjutan dari AS. Di titik inilah, peringatan resmi dari militer Iran akhirnya keluar ke publik. Panglima Angkatan Darat Iran, Qomars Haidari, menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Amerika. Jika Amerika tidak bertindak secara bijak terhadap Iran, maka mereka akan menyesalinya. یک نکته در رابطه با حضور دشمن قداره‌بندی که امروز در آبهای نیلگون خلیج فارس حضور پیدا کرده میخوام
این اخطار رو به نمایندگی از شما و همه رزمندگان عزیز اسلام به ایشون بدم که به نفع آمریکایی‌ها هست که با جمهوری اسلامی و با این نیروهای مسلح و قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عاقلانه رفتار نمایند، دچار خطای محاسباتی نشوند. در غیر این صورت قطعاً با رفتار قهرآمیز و بسیار پشیمان کننده ما مواجه خواهند شد. Ya, ia menegaskan jika keamanan Iran terancam, tidak ada tempat aman bagi pasukan Amerika, Israel, maupun negara-negara regional yang bekerja sama dengan Washington. Respon Iran, kata Heydari, akan bersifat keras, menyakitkan, dan penuh penyesalan. Di saat tekanan Amerika terus meningkat, sebuah pemandangan muncul di langit Teheran. Sebuah helikopter serang Rusia tipe Mi-28NE terlihat terbang rendah di atas ibu kota Iran. Video ini beredar luas dan kemudian diverifikasi melalui citra dan data open source. Pengiriman ini dikonfirmasi sebagai bagian dari kesepakatan militer Iran-Rusia yang diteken sejak 2023 dengan unit pertama diterima Iran pada akhir Januari 2026. Ini penting karena Mi-28NE bukan helikopter biasa. Ini adalah helikopter serang kelas berat, dirancang untuk operasi malam hari, serangan presisi, dan dukungan tempur di wilayah urban. Dalam banyak analisis militer, Mi-28NE sering disejajarkan langsung dengan AH-64 Apache milik Amerika. Artinya, yang diperkuat bukan garis depan jauh dari pusat kekuasaan, melainkan pertahanan dan daya gempur di sekitar Tehran sendiri. Pesan yang dikirim Iran lewat kehadiran senjata ini sangat jelas. Tekanan militer Amerika tidak membuat Iran melemah. Justru dukungan Rusia kini tampil terbuka dan kasat mata. Setelah Rusia muncul di udara, aktor besar lain akhirnya masuk secara terbuka. Sebelumnya, China mengirim kapal-kapal perusak canggih menuju perairan Iran. Tujuannya bukan patroli biasa. China, Iran, dan Rusia bersiap menggelar latihan angkatan laut gabungan di kawasan dekat Selat Hormuz. Sebuah lokasi yang sangat sensitif karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit ini. Pesannya jelas, ini bukan sekedar latihan militer, melainkan sinyal geopolitik bahwa tekanan Amerika terhadap Iran tidak lagi dihadapi secara individual, melainkan dalam poros kekuatan yang lebih luas. Dan China tidak berhenti di laut, di sektor yang jauh lebih senyap, tapi dampaknya jauh lebih besar. China bergerak lewat energi. Setelah Amerika memblokade pengiriman minyak Venezuela dan mengklaim kendali atas penjualan minyak negara tersebut, China justru mengambil langkah berbeda. Alih-alih membeli minyak Venezuela yang kini berada di bawah pengaruh Amerika, kilang-kilang independen China mulai mengganti pasokan ke minyak Iran. Menurut Reuters, minyak berat Iran dibeli besar-besaran karena dua alasan utama: diskon harga yang jauh lebih murah dan tidak berada di bawah kendali dari Washington. Data perdagangan menunjukkan pasokan minyak Venezuela ke Asia anjlok tajam, sementara minyak Iran yang tersimpan di tanker Asia mulai disedot keluar oleh China. Ini bukan keputusan spontan, ini keputusan strategis. Saat Amerika menekan Iran dengan kapal induk dan ancaman serangan, China justru memberi Iran nafas ekonomi melalui pasar energi. Artinya sederhana, tekanan militer Amerika tidak memutus Iran dari dunia. Sebaliknya, mendorong Iran semakin masuk ke orbit China dan Rusia. Dan di titik inilah konflik ini berhenti menjadi sekedar soal Iran dan Amerika. Ini sudah berubah menjadi pertarungan pengaruh global di laut, di udara, dan di balik angka-angka perdagangan minyak. Kalau semua potongan ini kita susun utuh, gambarnya jadi sangat jelas. Amerika datang dengan kapal induk
dengan ancaman serangan dengan bahasa keras dari Gedung Putih. Namun respon yang muncul justru berlapis. Di laut, Iran mengirim drone berulang kali dan tidak mundur meskipun satu ditembak jatuh. Di darat dan udara, senjata Rusia sudah terlihat beroperasi di atas Teheran. Di level regional, China masuk ke perairan Iran. Latihan laut digelar di jalur minyak paling vital dunia. Dan di balik layar, minyak Iran justru mengalir deras ke China, menggantikan pasokan Venezuela yang kini dikontrol Amerika. Artinya tekanan yang dimaksudkan untuk melemahkan Iran justru memperluas konflik level yang lebih besar. Ini bukan lagi soal nuklir semata, bukan hanya soal satu negara lawan negara lain. Ini tentang pergeseran poros kekuatan, uji batas dominasi Amerika, dan siapa yang benar-benar punya pengaruh saat krisis datang. Trump mungkin berharap ancaman armada bisa memaksa Iran menunduk. Namun yang terlihat di lapangan justru sebaliknya. Iran tidak berdiri sendirian, dan setiap tekanan baru selalu dibalas dengan dukungan baru. Maka pertanyaan terakhir bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi jika perang benar-benar pecah, siapa yang paling siap menghadapinya? Dan siapa yang justru akan terkejut oleh dampaknya sendiri? Gimana menurutmu?